Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mubtada dan khobar, yang mana video ini dibuat bertujuan untuk pengganti untuk nilai UTS Bahasa Arab 2. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Naf'il Aufari dengan NIM 1908066019 dari kelas Pendidikan Fisika 3A. Definisi mubtada. Di sini saya mengambil referensi kitab Imriti, yang mana di situ sebagai kitab patokan untuk memahami nahwu. Dengan nazamnya ini, al-mubtada ismu raf'uhu mu'abbadu anggal li lafdhin 'amilin mujarradu. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa selamanya dari setiap amil lafzi disepikan. Dapat kita pahami bahwasanya mubtada itu isim yang dibaca rofa. Kemudian mubtada ini sepi dari amil lafzi, tidak ada amil lafzinya. Seperti itu. Nanti untuk lebih mudah memahami akan kita berikan contohnya pada slide-slide selanjutnya. Oke, lanjut. Definisi khobar. Di sini nazamnya itu wal khobar ismu dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada dengan menyesuaikan lafadznya kepada mubtada. Khobar isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada, karena pada susunan kalimatnya khobar itu berada setelah mubtada. Ya, seperti contohnya itu Zaidun utawi Zaid sebagai mubtada, iku qaimun ngadeg. Di situ dijelaskan bahwasannya mubtada khobar Zaid berperan sebagai mubtada, sedangkan qaimun sebagai khobarnya. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti akan dituliskan contohnya pada slide berikutnya. Oke, lanjut. Contoh lafaz. Contoh dari yang mubtada khobar. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ada al-islamu hakun. Al-islamu utawi Islam iku hakun, bener. Jadi di sini tuh Islam berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan kata hakun di sini berkedudukan sebagai khobar. Seperti itu. Kemudian di sini ar-rasulu utawi rasul iku aminun, dapat dipercaya. Sama seperti sebelumnya bahwasanya ar-rasulu di sini berperan sebagai mubtada, sedangkan aminun sebagai khobar. Di sini amin itu menjelaskan dari rasul. Jadi aminun menyandarkan dirinya kepada rasul. Jadi khobar itu bersandar pada mubtadanya. Seperti itu. Dengan contoh lain ada al-baghyu haramun, az-zalimu mamnu'un, al-ilmu nurun, yang sama-sama mubtada khobar juga. Susunannya seperti ini jumlah ismiyah. Al-baghyu utawi durhaka iku haramun haram, az-zalimu utawi zalim iku mamnu'un terlarang, al-ilmu utawi ilmu iku nurun cahaya. Jadi susunannya itu mubtada dulu baru khobar. Seperti itu. Ini susunan jumlah ismiyah intinya, mubtada khobar. Kemudian lanjutkan macam-macam mubtada dengan nazam wal mubtada ismu zahirun kama mandi au mudmarun ka anta ahlul qada. Mubtada ada kalanya berupa isim zahir sebagaimana contoh yang lalu ya contohkan tadi itu, atau ada yang berupa isim dhamir seperti lafaz anta ahlul qada. Isim dhamir itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna. Nah, itu isim dhamir. Referensi ini dari kitab Imriti.
Kemudian ada macam-macam khobar. Di sini dengan nazamnya wa mufradan wa ghairuhu ya'til khobar fal awwalul lafzul ladzi fi nazmi mar. Khobar ada yang berbentuk mufrad dan ghairu mufrad. Yang pertama khobar mufrad adalah lafaz yang sudah disebutkan dalam nazam yang sudah lewat. Khobar mufrad. Khobar mufrad. Khobar mufrad itu seperti yang tadi dijelaskan, al-islamu atau Islam itu hakun, hak. Nah, hak itu sebagai khobar yang bersifat mufrad. Seperti itu. Nazam yang dimaksud di Imrit itu ada qaulina Zaidun adimun syani wa qaulina Zaidani qa'imani. Kemudian lanjut khobar ghairu mufrad dengan nazamnya wa ghairuhu fi arba'in maksurun la ghairu wahya dzarfu wal majrur wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma'malahu min al khabar. Khobar mufrad dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dzaraf dengan contoh anta indi. Dzaraf itu mempunyai makna menjelaskan keterangan seperti keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil dari contohnya yang di Imriti itu di Imriti keterangan tempat. Anta indi, kamu di sampingku, seperti itu. 2 majrur. Majrur di sini itu dia bertindak sebagai jar. Karena di sini itu baiti, al baiti itu kemasukan huruf jar, jadi i'rabnya i'rab jar disebut majrur. Ana fil baiti, saya dalam rumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu fa'il beserta fi'ilnya, ya, yang dinamakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini itu dari kata pertamanya itu berupa fi'il, kemudian diikuti dengan fi'il. Fa'il maksud saya, diikuti dengan fa'il. Jadi fi'il fa'il, seperti itu. Dengan contoh qoma zaidun, qoma itu ngadeg, sopo zaidun zaid, jadi zaid berdiri gitu. Qoma zaidun ini modelnya itu qoma ini fi'il madi, jadi telah berdiri, sopo zaidun zaid, seperti itu. Saya telah berdiri, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada mubtada dengan khobarnya. Nah, ini yang sempat saya disinggung di awal tadi, ini namanya itu jumlah ismiyah. Zaidun qaimun, seperti itu contohnya. Zaidun qaimun, zaidun utawi zaid iku qaimun wis ngadeg. Zaidun di sini berperan sebagai mubtada, sedangkan qaimun berperan sebagai khobar. Jadi ini mubtada khobar. Ini namanya itu jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena isimnya lebih dari 2, isimnya lebih dari 1 maksud saya. Jadi di sini jumlah ismiyah. Seperti itu. Alhamdulillah penjelasannya telah selesai. Mungkin cukup seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa tanya lebih lanjut ke saya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.